Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan adorasi sebagai doa yang buahnya hanya dikenal oleh Allah. Doa yang buahnya hanya dikenal oleh Allah. Saya tertarik untuk mengupas dan memperdalam kisah Nabi Elia yang diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk pergi ke tepi sungai Kerit dalam kitab 1 Raja-Raja bab 17 dari ayat 2-6. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu Nabi Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bagaimana saya menghubungkan adorasi sebagai doa dengan pengalaman Nabi Elia ini? Santo Ambrosius adalah seorang uskup agung Milan, seorang suci yang senang membaca Nabi Elia. Dan dia mengatakan, Santo Ambrosius, bahwa pengalaman Nabi Elia berdoa di tepi sungai Kerit adalah sebuah pengalaman doa yang mendalam. Sebuah proses pengalaman akan Allah yang istimewa. Bagaimana tidak? Hidup Nabi Elia yang harus ada di sungai Kerit, dia sendirian. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk berdoa di tepi sungai Kerit tanpa dilihat atau bahkan mungkin dipuji orang. Dia ada di sana dalam keheningan. Tidak ada orang tahu selain Tuhan Allah yang memang memerintahkan dia. Di sini saya sampai pada suatu hal yang sangat mendalam sebagaimana dikatakan juga oleh Santo Ambrosius, bahwa memasuki hidup doa di sungai Kerit itu adalah sebuah proses hidup doa yang tidak mudah. Konon para ahli mengatakan bahwa lembah sungai Kerit itu sangat indah, tapi sangat curam. Orang kalau menuruninya itu harus hati-hati, karena ada sungai dan sungainya itu ada di bawah sana, di suatu ngarai, di suatu jurang yang dalam. Dan untuk masuk ke sungai Kerit itu, orang harus sungguh-sungguh hati-hati. Santo Ambrosius menafsirkan hal itu sebagai orang kalau mau mengalami pengalaman dengan Allah juga harus bergulat, berjuang, berupaya dengan jalan yang tidak mudah. Tetapi apabila orang sampai di sungai Kerit, dia akan mengalami keindahan, pantulan-pantulan cahaya yang sampai di lembah sungai Kerit itu. Itulah hidup doa yang tidak mudah, seperti adorasi. Tantangannya begitu banyak. Kalau kita adorasi, itu kan melakukan hal-hal yang sebenarnya orang umum yang tidak terlalu paham tentang adorasi berpendapat adorasi itu tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu. Coba kalau Anda dalam waktu 1 jam untuk adorasi itu untuk berdagang, untuk berbisnis, pasti ada hasil yang bisa banyak. Kalau orang seperti guru atau dosen, itu bisa 1 jam itu bisa untuk mengoreksi sekian banyak. Tapi
Hening 1 jam di hadapan Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus, bagi cukup banyak orang itu dianggap sesuatu yang tidak produktif, tidak ada artinya, tidak sesuatu yang tidak efektif. Beda sekali dengan pengalaman Nabi Elia. Dia di Sungai Kerit, dia berdoa dan buahnya hanya dikenal oleh Allah. Arti dan makna doa itu hanya diketahui oleh Allah. Maka ini membutuhkan suatu keyakinan iman yang mendalam. Perlu suatu keyakinan yang kokoh bahwa doa ini berbuah meskipun buahnya hanya dikenal oleh Allah. Pengalaman paling mendalam bagi saya pribadi adalah bagaimana adorasi selalu saya persembahkan setiap harinya selain untuk silih bagi dosa-dosa pribadi saya yang saya yakin banyak. Tetapi juga saya mohonkan untuk silih bagi jiwa-jiwa di api penyucian, lalu jiwa-jiwa dari orang-orang yang hari ini dipanggil oleh Allah, khususnya yang tidak siap. Nah, untuk jiwa-jiwa yang tidak siap itu, juga jiwa-jiwa di api penyucian yang saya doakan, itu kan buahnya hanya dikenal oleh Allah. Saya tidak pernah tahu berapa jiwa yang hari ini berkat doa kita yang beradorasi itu masuk surga. Hanya Allah yang tahu berapa jiwa yang masuk. Dan itu contoh konkret bagaimana beradorasi itu melakukan sesuatu yang buahnya hanya dikenal oleh Allah. Beda kalau kita berkhotbah, kita tampil di YouTube, kita nyanyi, kita punya fans, ada jumlah penonton sekian. Adorasi itu kayak gak ada apa-apa. Tapi yakinlah penuh, yakinlah teguh bahwa dalam adorasi itu buahnya begitu berlimpah, meskipun buah itu yang mengenal terutama adalah Allah. Kita mesti percaya dan kita lanjutkan adorasi kita, sebab banyak jiwa yang sungguh menunggu doa-doa kita agar mereka berkat karunia dan belas kasih Allah boleh masuk surga. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.